Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Puspitasari dari kelas A222 nomor NPM 221446067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia ini tercantum dalam UUD 1945, yakni mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Seperti halnya keluarga, suatu negara yang bertekad untuk mewujudkan cita-citanya ini membutuhkan suatu pandangan hidup, karena tanpa pandangan hidup, suatu bangsa bisa terombang-ambing. Nah, sehingga dengan pandangan hidup ini, suatu bangsa akan dapat secara jelas mengetahui arah yang akan dicapai dan dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi, serta dengan mudah mencari pemecah masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Nah, pandangan hidup suatu bangsa ini adalah cita-cita bangsa, pemikiran-pemikiran yang mendalam, serta gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Jadi, pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari atau kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa itu dan diyakini kebenarannya. Pancasila sendiri merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, sehingga diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah meskipun dituangkan dalam beberapa rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah UUD yang pernah kita miliki, yaitu Undang-Undang Dasar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Kemudian pandangan hidup kita berbangsa dan bernegara ini tersimpul dalam falsafah Pancasila. Yang pertama yaitu penjabaran dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Adanya dasar ketuhanan, maka Indonesia ini mengakui dan percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta serta segala hidup dan kehidupan yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini artinya manusia mempunyai hak-hak yang sama. Oleh karena itu, tidaklah dibenarkan manusia ini menguasai manusia yang lain atau bangsa yang satu menguasai bangsa yang lain. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengandung beberapa pengertian, yaitu kemanusiaan, adil, dan beradab. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Paham kebangsaan kita adalah satu dasar kebangsaan yang menuju kepada persaudaraan dunia, yang menghendaki bangsa-bangsa itu saling menghormati dan saling menghargai. Yang keempat yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat dari musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain daripada pemikiran atau rasio yang sehat, mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan Indonesia, kepentingan rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan pemerintah negara. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat Indonesia ini memiliki perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup, yang pertama yaitu Pancasila ini dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang ada di Indonesia ataupun di masyarakat dunia. Kemudian contoh Pancasila sebagai pandangan hidup ini yang pertama, hidup dalam kerukunan dan kedamaian antar umat beragama dan tidak membedakan orang serta senang melakukan kegiatan yang bersifat kemanusiaan. Nah, adapun contoh penyimpangan dalam Pancasila yang pertama ini mengganggu teman saat beribadah, bersikap sewenang-wenang terhadap sesama, mementingkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bersama atau bangsa, dan main hakim sendiri. Adapun cara mempertahankan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang pertama
itu menjadikan Pancasila sebagai pedoman atau landasan saat bergaul dengan bangsa lain di dunia dan mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik secara pikiran maupun berperilaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.